Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadratul Aswad dari Prodi D3 Kebidanan Balikpapan, Poltekkes Kemenkes Kaltim. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus saya yang berjudul Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Nyonya D, G3P2002, hamil 38-39 minggu di wilayah kerja Puskesmas Mekarsari, Kota Balikpapan tahun 2020. Langsung saja dokumentasi soal kunjungan ANC ke-1. Ibu mengatakan hamil anak ketiga, tidak pernah keguguran, ibu lupa tanggal terakhir haid, ibu mengatakan TB tes positif, ibu mengatakan nyeri pinggang bawah, ibu mengatakan anak pertama diberi ASI selama 3 bulan dan anak kedua selama 5 bulan. Pemeriksaan umum dalam batas normal. Pengukuran berat badan 58 kg, tafsiran USG 23 Januari 2020, lila 24,5 cm, dan IMT ibu 17,8. Kenaikan berat badan sudah 14 kg. Pemeriksaan fisik pada pemeriksaan abdomen, TFU 3 jari di bawah PX, teraba bokong, Leopard 2 punggung kanan, Leopard 3 presentasi kepala, Leopard 4 belum masuk PAP. Pengukuran metlin 28 cm. TBJ 2635 gram. Ekstremitas dalam batas normal. Pemeriksaan laboratorium tanggal 10 Januari 2020, HB 11,1. Diagnosa G3P2002, usia kehamilan 38-39 minggu, janin tunggal hidup intrauterin. Masalah nyeri pinggang bawah dan riwayat ASI tidak eksklusif. Planning, di sini saya memberitahu hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada ibu, kemudian menganjurkan ibu mengatur posisi tidur atau duduk dengan mengganjal pinggang dengan bantal agar beban tulang pinggang berkurang. Kemudian mengajarkan ibu teknik relaksasi untuk mengurangi nyeri, menganjurkan ibu mengkonsumsi makanan yang mengandung rendah gula untuk mencegah peningkatan berat badan janin, kemudian memberikan KIE ASI eksklusif. Kemudian memberikan motivasi pada ibu untuk memberikan ASI eksklusif, menganjurkan ibu melahirkan di fasilitas kesehatan yang lengkap, menganjurkan ibu kontrol ulang 1 minggu sekali, dan melakukan dokumentasi. Dokumentasi swab ANC kedua, ibu mengatakan nyeri pinggang sudah berkurang namun terdapat nyeri perut dan sering terasa kencang-kencang, pergerakan janin aktif. Pemeriksaan umum pada abdomen, TFU 3 jari di bawah PS, teraba bokong, Leopard 2 punggung kanan, Leopard 3 presentasi kepala, Leopard 4 sudah masuk PAP. Diagnosa G3P2002, usia kehamilan 39-40 minggu, janin tunggal hidup intrauterin. Masalah nyeri perut sering terasa kencang-kencang dan riwayat ASI tidak eksklusif. Planning memberitahu hasil pemeriksaan yang dilakukan, menganjurkan ibu sering berjongkok untuk membantu proses penurunan kepala. Kemudian menganjurkan ibu melakukan teknik relaksasi pada saat nyeri perut. Kemudian menganjurkan ibu mengkonsumsi makanan rendah karbohidrat atau gula. Kemudian diganti dengan memperbanyak konsumsi sayur-sayuran maupun lauk-lauk yang lain. Kemudian saya memberikan KIE dan motivasi pada ibu untuk memberikan ASI eksklusif. Kemudian saya memberikan KIE tentang kontrasepsi jangka panjang berhubung anak ibu sudah anak ketiga dan ibu memilih KB IUD. Kemudian menganjurkan ibu ke fasilitas kesehatan jika terdapat tanda-tanda persalinan. Dokumentasi swab INC, di sini saya menggunakan data sekunder. Ibu mengatakan mulai semakin sering sejak tanggal 16 Januari 2020, jam 22.30, gerakan janin aktif, ibu masuk ruang bersalin jam 10.00. Plasenta lahir lengkap, perdarahan 2 kali ganti underpad tidak penuh. Ibu mengatakan terdapat robekan pada perineum, ibu mendapatkan obat anti nyeri dari rumah sakit. Data objektif didapatkan dari rekam medis, jam 10.00 ibu masuk ruang bersalin, KU-nya baik. Kemudian TFU-nya di sini didapatkan 26 cm, punggung kanan, presentasi kepala. Kemudian HIS 3x10, durasinya 25-30 detik. DJJ 129, pemeriksaan dalam, pembukaan 4, FIS 50, posisi tipis lembut, ketuban positif, teraba kepala, HOS 1. Jam 10.25, ketuban pecah spontan, pemeriksaan dalam, posisi tidak teraba, FIS 100, pembukaan 10, bidang HOS 3, tidak teraba tolaps atau bagian janin. Jam 10.30, bayi lahir spontan, segera menangis, Apgar skor 8/10, jenis kelamin perempuan, dilakukan penyuntikan oksi 1 ampul. 10.35, plasenta lahir spontan, lengkap, perdarahan kurang lebih 150 cc, usia keras. TFU 2 jari di bawah pusat, perineum ruptur derajat 2, dilakukan pemasangan IUD pos plasenta. Jam 10.40, pasien diberikan terapi asam mefenama 3 kali 500 mg. Jam 12.35, pasien dipindahkan ke ruang nifas. Dokumentasi swab BBL, umur bayi 1 jam. Pemeriksaan umum bayi dalam batas normal, berat badan 2,7 kg, panjang badan 49 cm, lingkar kepala 33 cm, lingkar dada 34 cm. Pemeriksaan fisik dalam batas normal. Diagnosa neonatus cukup bulan 1 jam. Di sini saya memberikan planning, memberitahu ibu hasil pemeriksaan bayinya, meminta persetujuan untuk dilakukan imunisasi HB0, memberikan injeksi vitamin K dan imunisasi HB0, kemudian memberikan motivasi dan menganjurkan ibu memberikan ASI-nya secara on demand, menganjurkan ibu menjaga kehangatan bayinya agar tidak terjadi hipotermi, kemudian memberikan KIE teknik menyusui yang benar, kemudian membuat kesepakatan dengan ibu untuk dilakukan pemeriksaan 6 jam berikutnya. Dokumentasi nifas 1, ibu mengatakan nifasnya yang ke-8 jam, ibu mengatakan perut masih mules. Pemeriksaan umum, keadaan umum ibu dalam batas normal. Pada pemeriksaan fisik, pada payudara terdapat pengeluaran ASI, namun masih sedikit. Abdomen, TFU 2 jari di bawah pusat, genitalia lohea rubra, terdapat luka heating yang masih basah. Diagnosanya P3003, postpartum 8 jam, riwayat ASI. Masalahnya riwayat ASI tidak eksklusif dan ASI keluar sedikit, serta nyeri luka jahitan. Planningnya memberitahu hasil pemeriksaan kepada ibu, menganjurkan ibu beristirahat untuk memulihkan kondisinya, mengajarkan ibu cara masase uterus, kemudian mengajarkan ibu teknik relaksasi untuk mengurangi rasa nyeri, menganjurkan ibu memberikan ASI secara on demand, kemudian memberikan motivasi ibu untuk tetap menyusukan bayinya. Kemudian menganjurkan ibu mengkonsumsi makanan TKTP, yaitu tinggi kalori dan tinggi protein.
untuk proses penyembuhan luka. Kemudian menganjurkan ibu melapor ke petugas kesehatan jika terjadi perdarahan atau masalah pada bayi. Dokumentasi nifas kedua, ibu mengatakan nifas yang ketiga hari, ibu mengatakan luka jahitan sudah mulai kering, ibu mengatakan pengeluaran ASI sudah banyak, ibu mengatakan terdapat lecet pada puting payudara sebelah kanan dan kiri, ibu mengatakan nyeri saat akan menyusui bayinya. Pemeriksaan umum dalam batas normal, hanya ditemukan tekanan darahnya ibu 90/80 mmHg. Pemeriksaan fisik, pada wajah tidak pucat, mata tidak pucat, kemudian payudara terdapat luka lecet pada puting, pada abdomen, TFU 3 jari bawah pusat, genitalia lohea rubra terdapat luka heating yang masih basah. Diagnosa P3003 postpartum 3 hari, masalah riwayat ASI tidak eksklusif dan puting susu lecet di sebelah kiri dan kanan. Masalah potensialnya, payudara bengkak, dasarnya ibu mengatakan puting susu lecet dan nyeri saat akan menyusui bayinya. Antisipasinya menganjurkan ibu mengoleskan ASI pada puting dan tetap menyusukan bayinya. Kemudian planningnya memberitahu hasil pemeriksaan, kemudian memberitahu ibu penyebab mengapa puting susunya bisa lecet. Kemudian saya memberikan KIE teknik menyusui dan posisi menyusuinya dan mengajarkan langsung kepada ibu. Kemudian menganjurkan ibu mengoleskan ASI-nya ke puting sebelum disusui dan tetap memberikan ASI kepada bayinya. Menganjurkan ibu untuk mengurangi aktivitas berat di dalam rumah untuk tidak mengurangi rasa lelah pada ibu. Dokumentasi swab nifas ketiga, ibu mengatakan nifas yang ke 1 minggu, ibu mengatakan luka jahitan sudah kering, ibu mengatakan lecet pada puting sudah tidak nyeri. Pemeriksaan umum dalam batas normal. Pemeriksaan fisik, pada payudara terdapat luka lecet pada kedua puting yang sudah tidak tampak. Abdomennya /2, TFU-nya /2 pusat simfisis, genitalia lohea sanguinolenta terdapat luka heating yang sudah kering. Diagnosanya P3003 postpartum 7 hari, riwayat ASI tidak eksklusif. Planningnya memberitahu hasil pemeriksaan ibu, menganjurkan ibu tetap beristirahat pada saat bayinya tertidur, memastikan ibu menyusui bayinya dengan benar sesuai teknik yang pernah diajarkan. Dokumentasi swab kunjungan neonatus 1. Pada pemeriksaan umum, dalam batas normal, pemeriksaan fisik, jenis kelamin perempuan, pemeriksaan refleks rutin, shaking, swallowing, moro, positif. Diagnosa neonatus cukup bulan, usia 8 jam. Planningnya memberitahu ibu hasil pemeriksaan bayinya, memberikan KIE tentang ASI eksklusif, kemudian menganjurkan ibu untuk sering menyusui bayinya minimal 2 jam sekali. Menjelaskan dan mengajarkan pada ibu perawatan tali pusat, menganjurkan ibu menjaga kehangatan bayinya, kemudian melakukan pemantauan BAB bayi, karena sebelumnya bayinya belum BAB, dan evaluasinya ibu mengatakan pada jam 22 bayi sudah BAB. Dokumentasi swab kunjungan neonatus 2. Di sini bayinya eliminasinya BAB 3-4 kali konsistensi lunak warna kuning, dan BAK-nya 4-6 kali konsistensi cair warna kuning jernih. Kemudian pada pemeriksaan umum didapatkan berat badan bayi 2,6 kg yang sebelumnya 2,7 gram, jadi mengalami penurunan. Pemeriksaan fisik, mata, sklera tampak ikterik dan dada tampak ikterik. Abdomen, tali pusat belum putus. Diagnosa neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan 3 hari dengan ikterus derajat 2 fisiologi. Diagnosa potensialnya ikterus derajat 3, dasarnya dari kepala hingga dada tampak kuning. Antisipasinya, anjurkan ibu menyusui bayinya sesering mungkin. Anjurkan ibu menjemur bayinya di jam 7-8 tanpa memakaikan baju, kemudian matanya ditutup dan alat kelaminnya juga ditutup. Kemudian jika kuningnya bertambah, kolaborasi dengan spesialis anak. Planningnya memberitahu ibu hasil pemeriksaan bayinya, menganjurkan ibu menyusui bayinya sesering mungkin, menganjurkan ibu untuk menjemur bayinya sesuai yang tadi, kemudian tetap memberikan KIE tentang ASI eksklusif, menjelaskan dan mengajarkan ibu cara perawatan tali pusat, menganjurkan ibu menjaga kehangatan bayinya, menganjurkan ibu membawa anaknya ke dokter spesialis jika kuningnya bertambah, menganjurkan ibu membawa bayinya ke fasilitas kesehatan untuk diberikan imunisasi imunisasi polio 1. Dokumentasi swab kunjungan neonatus 3. Pada pemeriksaan umum didapatkan berat badan janin meningkat menjadi 3 kg. Pemeriksaan fisik, tali pusat sudah putus. Diagnosa neonatus cukup bulan, usia 7 hari. Planningnya memberitahu ibu hasil pemeriksaan bayinya, memberikan KIE cara mencuci pakaian bayi, menganjurkan ibu memberikan ASI pada bayinya harus minimal 10-15 kali atau on demand dalam 24 jam. Kemudian menganjurkan ibu untuk tetap menjaga kebersihan tali pusat bayinya walaupun tali pusat sudah putus. Mengajarkan ibu untuk membawa bayinya ke fasilitas kesehatan untuk diberikan imunisasi BCG. Menganjurkan ibu membawa bayinya ke fasilitas kesehatan jika terdapat tanda-tanda bahaya bayi seperti demam, bayi sulit menyusu, bayi tidak mau bangun untuk disusui, bernafas cepat, disertai tarikan dada, warna kulit abnormal, tubuh bayi terlalu dingin, dan lain-lain. Dokumentasi swab pelayanan KB, ibu mengatakan nifas yang ke 2 minggu, ibu mengatakan pengeluaran ASI lancar, ibu mengatakan puting susu tidak lecet, ibu mengatakan sudah memakai KB IUD. Pemeriksaan umum dalam batas normal. Pemeriksaan fisik, TFU sudah tidak teraba, lohea alba. Diagnosa akseptor KB IUD. Planningnya memberitahu hasil pemeriksaan pada ibu,
Kemudian memastikan ibu menyusui bayinya dengan benar sesuai teknik yang diajarkan, menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, dan perdarahan abnormal. Kemudian menanyakan pada ibu mengenai apa saja yang ibu ketahui tentang efek samping KB IUD. Kemudian menganjurkan ibu kontrol IUD dengan melakukan USG untuk memastikan posisi IUD. Pada bab 4 yaitu pembahasan asuhan kehamilan, secara keseluruhan di sini saya tidak menemukan kesenjangan antara teori dan praktek. Kemudian pada asuhan persalinan kala 1 adalah kala pembukaan yang berlangsung antara pembukaan 0 sampai pembukaan lengkap. Di sini pada primigravida pembukaan itu 1 cm per jam dan pembukaan multigravida 2 cm per 1 jam. Saya simpulkan di sini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan praktek. Pada kala 2 masih sama, di sini juga saya tidak menemukan kesenjangan antara teori dan praktek. Kala 3 juga. Kemudian di kala 4 masih sama. Pada asuhan bayi baru lahir yang mengatakan bahwa segera lahir harus mengalami penyintas. Ya. Menurut penulis, di sini tidak terdapat kesenjangan antara teori dengan praktek karena penulis telah melakukan penilaian selintas pada bayi Nyonya D dan tidak ditemukan penyulit. Asuhan masa nifasnya, di sini Ibu Nyonya D mendapatkan asuhan kebidanan selama masa nifas sebanyak 3 kali sesuai dengan kebijakan program nasional bahwa kunjungan masa nifas dilakukan saat 6 sampai 8 jam. Untuk pemeriksaan tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan praktek. Pada tanggal 17 Februari 2020 tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan praktek. Pada tanggal 20 di sini didapatkan puting susu ibu lecet menurut Anggraini puting susu lecet itu disebabkan karena kesalahan dalam teknik menyusui dan penggunaan sabun saat membersihkan payudara. Pada tanggal 24 di sini juga tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan praktek. Pada neonatus dilakukan bayi Nyonya D mendapatkan asuhan kebidanan sebanyak 3 kali sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muslihatun, yaitu kunjungan neonatus dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian untuk pemeriksaan pada tanggal 17 Januari 2020 di sini bayi belum bisa BAB, namun menurut Aziza 2013 pada keadaan normal mekonium akan keluar 36 sampai 48 jam pertama setelah lahir. Setelah lahir sebanyak 2 sampai 3 kali per hari. Jadi tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan praktek. Pada tanggal 20 Januari di sini didapatkan penurunan berat badan janin yaitu 100 gram. Namun menurut Hidayat 2009 pada usia beberapa hari berat badan bayi mengalami penurunan yang sifatnya normal, yaitu sekitar 10 sampai 15% dari berat badan lahir. Hal ini disebabkan karena keluarnya mekonium dan air seni yang belum diimbangi dengan asupan yang mencukupi, misalnya produksi ASI yang kurang lancar. Kemudian nah pada saat itu juga bayi hanya mengkonsumsi ASI saja. Jadi penulis berpendapat tidak terdapat kesenjangan antara teori dan praktek. Pada tanggal 24 Januari di sini berat badan bayi di sini meningkat ya, yang sebelumnya 2,7 menjadi 2,6 menjadi 3 kilo. Jadi menurut penulis tidak terjadi kesenjangan antara praktek. Nah, selanjutnya asuhan kontrasepsi, yaitu di sini asuhan kontrasepsi di sini saya tidak menemukan kesenjangan karena karena Nyonya D sebelumnya sudah menggunakan KB IUD pada saat post placenta. Jadi di sini saya hanya melakukan review ulang tentang efek samping penggunaan KB IUD, dan ibu juga sebelumnya merencanakan untuk menggunakan KB IUD serta disetujui dengan suaminya. Jadi saya tidak menemukan kesenjangan antara teori dan praktek pada asuhan kontrasepsi. Baik, mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap dan lain-lain. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.